wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke materi pelajaran, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang belum, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan tunggu materi-materi pelajaran olahraga berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengikuti materi olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran permainan bola kecil, yaitu tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Itu adalah permainan bola tenis meja ya. Kita ke berikutnya. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wiffle. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jaguar dan Son, menjadikan merek dagang pada tahun 1901. Ya, jadi pingpong dijadikan merek dagang oleh bangsa Inggris pada saat itu juga. Selanjutnya adalah organisasi dunia. Inggris mendirikan Table Tennis Association (TTA) pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Tennis Table Federation (ITTF) pada tahun 1926. Amerika Serikat atau USA Table Tennis atau USAT pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Itu adalah sejarah singkat permainan tenis meja. Berikut organisasi tenis meja dunia, yaitu ITTF. Ini adalah bentuk organisasi tenis meja dunia atau lambang induk organisasi tenis meja dunia, yaitu ITTF. Bisa diperhatikan dan bisa dilihat ya. Jangan selalu tegang, santai, belajar biar semangat. Berikutnya kita ke organisasi tenis meja di Indonesia. Persatuan Tenis Meja Seluruh di Indonesia disingkat menjadi PTMSI, adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga tenis meja di Indonesia. Organisasi tenis meja didirikan pada tahun 1939 dengan nama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1958, PPPSI diganti menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Nah, ini adalah bentuk lambang organisasi tenis meja di Indonesia. Nah, seperti ini lambangnya, PTMSI ya, seperti itu. Kita ke berikutnya adalah perlengkapan tenis meja. Adapun perlengkapan permainan tenis meja adalah sebagai berikut. 1. Harus ada bola. 2. Harus ada meja. Harus ada net. Dan harus ada alat pemukul yang berupa bat. Ya, seperti itu. Berikutnya kita ke bola tenis meja. Bola yang dipakai permainan tenis meja adalah yang sering didengar seperti bola pingpong. Sebutan
bola tenis meja itu adalah bola pingpong. Bola tenis meja berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram. Biasanya berwarna putih atau oranye dan terbuat dari bahan seluloid yang ringan. Pantulan bola yang dipakai apabila dijatuhkan dari setinggi 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulannya pertama antara 23 cm sampai 26 cm. Dan inilah gambar bola tenis meja yang sering dikenal dengan nama pingpong, bisa diperhatikan, dan ini adalah berwarna oranye. Bola tenis meja hanya ada dua warna, oranye sama putih. Kita lanjut ke berikutnya adalah lapangan tenis meja. Lapangan tenis meja itu berbentuk meja sehingga disebut dengan tenis meja. Berikut ukuran tenis meja yang digunakan sebagai lapangan tenis meja dengan lebar meja 152,5 meter atau centimeter, dengan panjang meja 274 cm. Tinggi meja dari lantai atau dasar itu 76 cm. Dan kalian bisa perhatikan di samping ini adalah lapangan tenis meja yang berbentuk meja. Ada panjang, ada tingginya, kemudian ada lebar meja dan ada tinggi net tenis meja di situ ya. Sudah, kita lanjut ke berikutnya, net tenis meja. Standar ukuran net di Indonesia mengikuti aturan PT-MSI sebagai induk organisasi tenis meja Indonesia. Berikut ini adalah ukuran standar net tenis meja. Panjang net itu 183 cm dengan lebar tinggi net 15,25 cm. Jarak meja ke tiang 15,25 cm. Sedangkan luas net 0,2790 meter centimeter persegi. Dan ini adalah gambar net tenis meja, bisa kalian perhatikan dan bentuknya ya. Selanjutnya kita ke bat tenis meja. Bat adalah sebutan bagi raket dalam olahraga tenis meja, dan bat ini tentu saja menjadi perlengkapan yang harus ada karena fungsi sebagai pemukul bola pingpong. Bahan bat tenis meja biasanya adalah dari kayu, meski juga kini ada pula yang membuatnya dari kombinasi bahan kayu serta karet. Panjang bat tenis meja itu 17,5 cm dengan lebar bat 15 cm. Berat bat ukuran kurang lebih 150 gram. Daun bat datar dan 85% dari kayu. Seperti pada gambar di samping ini adalah gambar bat tenis meja atau bentuk bat tenis meja. Berikutnya ada teknik dasar tenis meja. Ada beberapa teknik dasar tenis meja yang perlu dipelajari. Yang pertama, teknik memegang bat. Kedua, posisi tubuh. Yang ketiga, teknik memukul bola. Tapi teknik memukul bola ini belum kita akan pelajari. Nanti kalau sudah naik kelas 8 baru kita akan belajar teknik memukul bola. Ya. Teknik memukul bola itu kelas 8. Kita belajar hari ini adalah bagaimana cara memegang bat dan bentuk-bentuk berdiri atau stand. Pertama adalah teknik memegang bat. Memegang bat dikenal juga dengan sebutan teknik grip. Terdapat dua gaya style memegang bat pingpong yang umum dipakai oleh para petenis meja, yakni yang pertama ada second grip, yang kedua ada penhold grip ya. Yang pertama kita akan second grip. Second grip atau dalam bahasa Indonesia berjabat tangan adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang berjabat tangan dengan orang lain. Dengan menggunakan teknik ini, maka kedua sisi bat dapat digunakan saat bermain. Itu adalah kelebihannya. Dengan grip ini, seseorang pemain dapat melakukan forehand dan backhand tanpa merubah grip atau pegangan.
Pegangan ini paling baik untuk bermain bola jauh dari meja seperti itu. Dan ini adalah gambar cara memegang bat second grip ya, atau cara berjabat tangan. Bisa diperhatikan dan dilihat secara bersama. Kita ke selanjutnya adalah penhole grip. Penhole grip atau memegang pena adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang mencengkram tangkai pena. Kelebihan dari teknik ini antara lain sangat baik untuk pukulan forehand, pukulan backhand yang cepat, mudah menggunakan pergelangan tangan pada setiap pukulan khususnya saat melakukan servis. Kekurangan dari teknik ini adalah hanya bisa digunakan untuk satu sisi bat saja saat bermain. Jadi kekurangan penholder grip ini adalah hanya satu sisi yang digunakan. Misalnya kita menggunakan sisi merah, maka akan hanya sisi merah yang selalu digunakan. Seperti pada gambar di samping ini adalah gambar bagaimana caranya memegang bat dalam bentuk penholder grip. Ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya kita ke teknik siap sedia atau stand. Stand berarti posisi kaki, badan dan tangan pada saat siap menunggu datangnya bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stand pokok yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja atau pingpong. Yang pertama, square stand. Square stand merupakan posisi badan menghadap ke meja. Square stand biasanya digunakan untuk menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan lawan. Teknik ini dilakukan dengan cara satu langkah ke samping kiri, ke arah samping kanan, ke arah depan, ke arah belakang, ataupun diagonal. Pemain diharapkan dapat mengembalikan bola dengan baik. Seperti pada gambar di samping ini adalah bentuk stand square. Ya, bisa dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya kita ke berikutnya, seated stand. Seated stand berarti posisi tubuh menyamping, baik itu ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Pada teknik seated stand, jarak dari bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Untuk pemain tangan kiri, pukulan forehand bahu kiri serta tangan kiri harus lebih dekat ke net. Kemudian ada pukulan backhand. Pada bagian tangan kanan, bahu kanan dan juga kaki kanan harus lebih dekat ke net. Dan inilah gambar atau bentuk pukulan seated stand atau cara berdiri seated stand untuk menunggu bola. Ya, mungkin sampai di sini materi untuk kelas 7 tentang permainan tenis meja. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa chat ke pribadi ke nomor WA Pak di bawah ini. Dan untuk mengumpulkan tugas juga kirim ke nomor WA di bawah ini. Jangan lupa tulis nama dan kelas baru di share atau dikirim ke WA Bapak. Ya, selalu semangat dan belajar, jangan lupa. Ya, yang terakhir untuk memudahkan kalian belajar, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi pelajaran olahraga berikutnya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya marfu'ah. Yes, mantap. Soal tenis meja. 1. Dari negara mana asal permainan tenis meja? 2. Organisasi tenis meja di Indonesia sekarang bernama. 3. Tuliskan nama lain permainan tenis meja yang Anda ketahui. 4. Organisasi tenis meja internasional didirikan pada tahun. 5. Tuliskan ada berapa cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Selamat mengerjakan.